Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah perut kembung ya, dan bagaimana cara menghindari perut kembung ya. Jadi sobat sekalian ya, setelah makan banyak, itu sebagian besar penyebab dari perut kembung adalah setelah kita makan ya, makan makanan yang banyak gitu ya. Dan ini menjadi masalah sebagai sebagian besar dari kita ya, merasakan perut kembung adalah kondisi yang tidak menyaman gitu ya, karena setelah kita menyantap makanan favorit ya, dan kita ternyata memang lambung kita bermasalah, itu bisa akan sering mengalami masalah perut kembung. Kemudian juga ya, makanya manfaat dari puasa itu ya, adalah membuat salah satunya pencernaan dan juga lambung sehat gitu ya. Dan kemarin kita sudah mengalami puasa yang kalau kita sadari itu baik untuk kesehatan, termasuk juga untuk kesehatan lambung. Nah, biasanya memang setelah makan ya, itu kalau berlebihan otomatis itu akan menjadikan perut kita itu sering kembung. Kondisi yang umum terjadi kalau kita makan terlalu banyak. Nah, ini kita harus waspada. Namun jika perut kembung terjadi setiap kali Anda makan, tentu saja ini akan menyiksa gitu ya, pastilah menyiksa. Ahli gastroenterologi dari Cedar Sinai, Dr. Ali Rizai, eh, kalau kita menyarankan kalau kita mengalami kondisi yang seperti itu ya, terus menerus sakit ya, eh, kadang kan hanya sakit pada saat kita makan banyak, tetapi kalau kita berulang-ulang sakit, kita memang harus mencari bantuan medis ya. Beberapa orang itu mengalami kembung lebih sering daripada yang lain gitu ya. Nah, ini harus diwaspada ya, jangan dibiarkan nanti akan tambah parah. Dan itu yang terjadi karena berbagai alasan, termasuk sindrom iritasi usus (IBS), iritasi usus besar ya, IBS, kemudian intoleransi makanan, kemudian siklus menstruasi, makanan terlalu banyak dan terlalu banyak serat ya. Ya, salah satu penyebab kembung ya ini pertumbuhan yang berlebih dari bakteri usus kecil yang berlebihan gitu ya. Jadi memang penyakit itu rata-rata kebanyakan dari makanan ya, dan itu akan lebih berat kalau menyerang lambung ya. Dan memang ternyata pertumbuhan yang terlalu over ya, bakteri usus kecil itu yang berlebihan yang kebanyakan jadi penyebab perut itu sering kembung. Jadi setelah makan, bakteri ini memfermentasikan makanan terutama karbohidrat dan menghasilkan berbagai produk samping dan gas seperti metana, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Nah, ini yang sering terjadi ya di lambung ketika bakteri usus kecil yang tumbuh secara berlebihan. Gas-gas ini di dalam usus dapat bermanifestasi sebagai kembung. Jika Anda mengembangkan sindrom iritasi ini, maka Anda mungkin mengalami kembung yang signifikan setelah makan makanan. Selain perut buncit, secara gejala lain yang harus diwaspadai yakni perubahan kebiasaan buang air besar, sendawa, atau perut kembung yang berlebihan, ketidaknyamanan perut, perubahan berat badan, mual, dan muntah ya. Nah, berikut ada 4 cara yang harus bisa kita lakukan untuk menghindari perut kembung. Yang pertama adalah beri jeda antara waktu makan ya. Jadi jangan cepat-cepat ya, harus beri jeda antara makan satu dengan makan yang lain ya. Makanya benar-benar ya, kalau kita itu mengistirahatkan perut itu akan lebih sehat. Nah, itu sudah terbukti pada saat kita puasa gitu ya. Harus beri jeda ya, beri jeda. Usus kecil itu menjaga dirinya tetap bersih dengan memindahkan makanan yang tidak tercerna atau ke usus besar, dan ini mempunyai setiap 2 jam sekali ya, 2 jam sekali. Kalau kita lambung kita parah ya, kita harus 2 jam sekali memberikan istirahat kalau kita akan makan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Yang kedua adalah makan perlahan ya, jangan cepat-cepat gitu ya. Setelah kita beri jeda, nah ibaratnya kan seseorang manusia ketika sudah mendapatkan pekerjaan ya relax dulu gitu ya, karena seseorang itu beda. Nah, kebetulan lambung yang penderita yang sering sekali terjadi penyakit ini tidak bisa dipaksa dan harus ada istirahat atau jeda ya. Yang pertama jeda, yang kedua adalah makan perlahan. Menurut ahli
gastroenterologi Hardeep Singh ya, kita itu menghirup lebih sedikit udara dengan mengunyah makanan lebih lama dan makan perlahan. Lebih sedikit udara berarti lebih sedikit kembung ya. Jadi harus uh, makan perlahan ya. Kalau kita perlahan, otomatis udara yang masuk itu sedikit ya. Kalau kita cepat-cepat ya, udara yang masuk itu akan lebih lama dan lebih banyak gitu yang masuk dalam pencernaan. Yang ketiga adalah minum lebih banyak air ya. Minum lebih banyak air ya. Mengkonsumsi terlalu banyak natrium dapat menyebabkan kembung ya. Nah, ini biasanya minum-minuman soda itu natrium ya. Ya, kita harus menghindari makan minum-minuman soda, kemudian minum-minuman yang banyak mengandung natrium. Bagaimana caranya? Lihat komposisinya ya. Nah, itu banyak natrium ya, cola misalnya ataupun minuman soft drink itu memang enak ya. Tapi kalau bagi yang mempunyai penyakit lambung yang parah itu saya baiknya ya jangan sering-sering gitu ya. Kita harus mengenai minuman yang banyak nutrium dan lebih referensi minum banyak air yang dapat membantu mengeluarkannya ya. Ingat, makanan yang dalam kemasan itu memang tidak dianjurkan ya. Yang dianjurkan itu minum sebanyak-banyaknya air putih ya, 8 gelas ya. Dan yang terakhir ya, untuk empat cara untuk menghindari masalah perut kembung, yaitu cobalah diet rendah fermentasi ya. Dr. Rezai mengatakan memakan makanan hidangan dengan fermentasi rendah dapat membantu mengurangi gejala akibat pertumbuhan berlebih bakteri usus kecil ya. Ini penting ya. Jadi jangan sampai juga bisa menjadi rekomendasi untuk memakan hidangan dengan fermentasi rendah ya. Tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan menurut konsultan ahli diet gastroenterologi Kirsten Jackson ya. Makanan yang sangat mudah difermentasi seperti pemanis buatan ya. Kemudian kacang-kacangan, kembang kol, brokoli menghasilkan gas, jadi mengurangi asupannya bisa membantu. Namun perlu diingat kacang-kacangan, kembang kol, dan brokoli memiliki banyak manfaat kesehatan lain yang termasuk penyediaan serat yang penting untuk kesehatan usus ya. Sebagai aturan praktis, diet yang memiliki lebih sedikit karbohidrat, lebih banyak protein menyebabkan kembung lebih sedikit ya. Jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan kondisi lambung kita dengan memilih-milih makanan ya. Makanan sehat lah, minum air putih, kemudian yang tadi makanan jangan terlalu cepat, kemudian diberi jeda ya. Yang paling penting sobat sekalian, memang penyakit lambung ada penyakit yang menyiksa juga, kalau kita tidak tangani dengan serius akan lebih parah. Dan saya rekomendasikan juga memang untuk produk kesehatan yang juga bisa mengatasi perut kembung ya. Dan ini adalah produk sabu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Apa itu? Yaitu TPR ya, Turkish Prolex Turkiya ya. Ini sudah dirasakan manfaatnya oleh ribuan pelanggan ya, juga ribuan pelanggan itu sudah merasakan manfaatnya. Ribuan botol itu sudah dirasakan manfaatnya ya. Propolis ini adalah Turkish Prolex Turkiya dari Turki ya. Ada kelebihan yaitu nanoteknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Artinya dengan adanya nanoteknologi ini dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian juga ada ruqyah ya. Ruqyah itu metode penyembuhan yang sangat dianjurkan dan sudah ada dalam botol kecil yang mempunyai manfaat yang luar biasa ini. Kemudian manfaat dari TPR itu apa saja ya? Ya, dapat mengatasi berbagai macam penyakit ya. Penyakit non medis ya, penyakit berat ya, misalnya apa itu? Kolesterol, asam urat, diabetes, stroke ya, batuk pilek, tumor, MAH, kanker, kemudian amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, dan lain sebagainya ya. Kemudian varian selanjutnya yaitu yang biru ya, Turkish Prolex Turkiya Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, kemudian dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jadi banyak sekali manfaatnya.
Keunggulan Turkish Public Surya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Ya, kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya misalnya kolesterol, diabetes, asam urat termasuk juga perut kembung ya. Itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis bagi anak yang ingin berbisnis TPR, bisa bergabung di komunitas Kavapreneur. Dengan minimal pembelian 3, Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis full dan rutin ya. Jadi keuntungannya dapat menawarkan atau merekomendasikan produk kesehatan, yang kedua dapat menambah penghasilan. Jangan lupa untuk selain menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Surya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.